Pemirsa, sebuah gudang gas yang menyimpan ribuan tabung gas di Grobogan meledak dan terbakar. Api ikut membakar 2 rumah warga di sekitarnya. Kobaran api dan kepulan asap muncul dari area gudang tabung gas di Desa Belor, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat sore. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat warga panik. Kebakaran terjadi saat pekerja gudang masih beraktivitas. Selain gudang, api juga membakar 2 rumah warga di sekitarnya. Akibat kebakaran ini, 1 rumah dan 2 sepeda motor ludes terbakar. Sejumlah pekerja gudang berusaha memindahkan ribuan tabung gas ke tempat lain menggunakan truk. Dikhawatirkan terjadi ledakan yang lebih besar karena kondisi di lokasi masih panas pasca kebakaran. Oh, waktu kejadian itu hanya pekerja. Pekerja yang di sana ya? Ya, di sana. Ya, menurut ceritanya di sana penyebabnya apa tadi? Belum tahu. Itu gudang milik siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Namanya itu siapa nggak tahu. Lupa. Bukan warga sini? Bukan warga sini. Sudah lama ya itu di sini? Sudah 1 tahun. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Itu warga gini? Pihak desa masih menunggu kedatangan pemilik gudang untuk dimintai keterangan terkait izin pendirian dan operasional gudang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK nonaktif ini diperiksa sekitar 9 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum ini dan akan kooperatif. Tentu pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada kepolisian negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, berstat, dan bukan negara kekuasaan atau maksa. Karena itu saya sungguh berharap, mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya tidak menebar, mengembangkan, ataupun menyusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan seluruh ini kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta perhatian seluruh rakyat Indonesia. Anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Pius Lustri Lanang, memenuhi panggilan KPK setelah 2 kali mangkir. Pius diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PJ Bupati Sorong, Yan Piet Moso. Pius hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 pagi. Belum diketahui terkait materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan Pius kali ini. Pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Pius mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. KPK menduga Yan Piet menyuap 3 auditor BPK Kantor Perwakilan Papua untuk mengakali hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Sorong. Sebelumnya KPK juga telah menggeledah dan menyegel ruang kerja Pius. Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan. Pemirsa, Iman Wicaksono tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait pernyataan yang menyebut polisi tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024 Jumat kemarin. Menurut Dikrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak, Aiman absen pemeriksaan Jumat kemarin.
Namun menanggapi ketidakhadiran Aiman, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud menyampaikan pihaknya masih melengkapi administrasi surat kuasa. Sebelumnya di Krimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan ada total 6 aliansi masyarakat yang melaporkan Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataan Aiman soal polisi tidak netral. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa apa yang saya sampaikan sebenarnya sederhana. Artinya apa di situ? Itu hanya untuk mengingat. Pemirsa, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dilaporkan sejumlah pihak setelah menyebut adanya oknum Polri yang tidak netral jelang Pilpres 2024. Ya, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menyebut kasus Aiman kental bernuansa politis untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dilaporkan sejumlah pihak usai mengunggah video di akun media sosialnya membahas soal adanya surat yang dilayangkan sejumlah Polres di Jawa Timur kepada KPU dan Bawaslu. Di program iNewsroom, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus Aiman tersebut. Ya, yang pasti ini nuansa politisnya kental sekali. Kenapa saya kasih dua basis. Pertama, sepanjang rezim pemerintahan Jokowi, ya, undang-undang ITE, lalu pidana melalui pasal 14, pasal 15 terkait dengan keonaran, penyebaran hoaks. Ini pasal karet yang sering digunakan penguasa untuk membungkam aktivis-aktivis, jurnalis-jurnalis, mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah. Gitu. Salah satunya baru saja selesai sidang kemarin pembacaan pembelaan pledoi yaitu Haris Azhar dan Fathia. Keduanya dikenakan pasal yang sama. Gitu. Yang pertama dulu. Yang kedua adalah perlu dimaknai apa yang diucapkan oleh Aiman. Saya sudah berkali-kali tuh saya ulang videonya. Saya tidak menemukan unsur pidana itu. Kenapa? Aiman bertindak bukan untuk pribadinya, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk menambah elektabilitasnya sebagai calon legislatif misalnya, tapi dia mengkritik institusi publik yang sedang ramai dibicarakan dan memberikan keresahan kepada masyarakat karena diduga kuat ya melakukan pemasangan baliho dan yang lain. Dan kalaupun ini dianggap pidana, maka yang pertama kalinya harus dipidana diperiksa adalah gedung Komisi 3 DPR RI itu. Gitu. Ya. Trimedia menyampaikan itu, Benika Harman menyampaikan itu, berbagai macam anggota DPR RI mempertanyakan hal yang sama. Ini bagian dari implementasi demokrasi kita. Tidak ada unsur kepentingan pribadi di situ, apalagi unsur pidana. Jadi kan batasannya untuk undang-undang ITE dan keonaran segala macam itu justru adalah kepentingan publik. Once dia kepentingan publik, lalu dia merupakan pembelaan diri pribadi, itu bukan sebuah pidana. Jadi Julius menegaskan kasus yang menimpa Aiman seharusnya tidak perlu dilanjutkan dan menolak kriminalisasi terhadap tim pemenangan yang bicara soal kritik terhadap negara. Pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara Garda Matahari. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan organisasi Pandawa 5 tanpa didampingi calon wakil presidennya. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar pasangan nomor urut 1 menghadiri silaturahmi nasional relawan Garda Matahari. Dalam acara ini, Anies Baswedan menyebut Garda Matahari semakin rapi sehingga tidak perlu memberikan arahan secara rinci dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang. Selanjutnya, Anies mengingatkan kembali jika Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin melainkan orientasi baru dalam pembangunan ke depan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa 5 di Gedung Jakarta Theater Tamrin, Jakarta Pusat. Prabowo yang datang tanpa didampingi pasangannya Gibran Raka Buming Raka langsung memasuki hall dan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan relawan Pandawa 5. Kita deklarasi, ini penegasan bahwasannya kita akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik darat secara offline langsung maupun secara online. Karena kita sudah ada di 37 provinsi dan 504 kabupaten kota.
Di depan ribuan pendukungnya, Prabowo mengajak agar lebih peduli terhadap politik sebagai bentuk tanggung jawab demi memajukan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suara anak muda menjadi salah satu yang menentukan di pemilu 2024. Gimik politik pun dikembangkan di media sosial. Berangkat dari fakta bahwa pemilih muda rentang usia 22 hingga 30 tahun di 2024 akan mendominasi hingga 56%. Tak jarang beragam cara pendekatan dilakukan untuk menarik minat politik mereka. Salah satu yang ramai ditanggapi anak muda adalah gimik politik Prabowo Subianto yang menari dan mendapat julukan Gemoy. Anak muda ditampilkan dengan pendekatan bergoyang-goyang di media sosial. Menurut Cakradata, tangkapan jagat maya pasangan Prabowo Gibran unggul salah satunya karena gimik tersebut. Namun, sentimen negatifnya juga paling besar dibanding paslon lain. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan menghargai proses pendekatan ke anak muda dengan cara gimik apapun. Namun harus diingat bahwa ada substansi gagasan yang harus dibawa oleh calon presiden supaya dimengerti anak muda. Karena ini menyangkut masa depan bangsa. Melawan gimik gemoy-gemoy sekarang ini. Oh, jangan ke situ dong. Itu mah kemudian kasih stempel. Enggak, saya menghormati gimik orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UGM, Oki kalau nggak salah. Oki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimik, maka perlu pencerdasan, edukasi politik berdasarkan apa programnya. Program untuk anak muda apa sih? Ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimik kok. Mereka pengen ekonomi kreatif yang saya punyai, Anda bisa fasilitasi nggak ya? Apakah kemudian Anda bisa hadirkan lebih banyak kreatif hub untuk saya, apa enggak ya? Apakah IP yang saya miliki bisa dijaminkan bank, apa enggak? Itu anak muda. Jadi boleh pakai gimmick, tapi jangan menghilangkan substansi. Jika demi meraih suara anak muda, melakukan berbagai cara agar menarik minat mereka, rasanya sayang kalau anak muda dianggap hanya tertarik dengan gimik politik sekedar gemoy saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat Pilpres 2024. Namun dalam debat yang akan digelar 5 kali itu, tidak akan ada debat khusus para calon wakil presiden. Seperti yang tertulis di pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi, dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat akan dilaksanakan 21 Januari 2024 dengan mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sementara debat kelima akan dilaksanakan 4 Februari 2024 bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan berfokus post-COVID society dan ketenagakerjaan. Calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo telah siap menghadapi debat tersebut. Ganjar bersama Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ini kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual, yang kedua bagaimana cara operasional, tentu karena kami pernah punya pengalaman politis yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Begitupun dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, pria yang akrab disapa Caimin ini mengaku santai karena sudah terbiasa menghadapi debat. Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari, biasa aja.
nggak sih, Gus? Pasti harus ada persiapan teknisnya. Karena dibatasin waktu. Ada menitnya. Dikira gampang ngomong dikit tapi harus langsung dalam waktu yang terbatas gitu. Namun debat Pilpres tahun 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden. Hasyim menjelaskan semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali. Padahal dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 jelas bahwa debat dilaksanakan dalam 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Namun demikian di ayat 2 pasal 50 dijelaskan hal tersebut bisa berubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan disambut antusias warga Kupang. Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di bandara, Ganjar langsung singgah ke Masjid Al-Mujahidin Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Terlihat Ganjar sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam 3 jari kepada wartawan. Di Kupang, Ganjar akan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Cendana. Ganjar juga diagendakan bertemu dengan tokoh agama setempat dan menerima masukan tentang pelaksanaan pemilu 2024. Kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari 2 tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk. Aktivitas Ganjar di Kupang selalu ditunggu dan disambut masyarakat yang rela menunggu hingga berjam-jam. Dari Kupang, NTT, Putu Bagus Ari Setiawan, iNews melaporkan. Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. SBY mengklaim Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat atau FKLPDK bukanlah bagian dari Partai Demokrat. Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. SBY menyebutkan bahwa Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat FKLPMK bukanlah bagian dari Partai Demokrat. SBY menegaskan kendati mempunyai hubungan baik dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Partai Demokrat tetap solid berada di koalisi Indonesia Maju. Itu tidak mewakili siapa-siapa. Itu tidak katanya mencatat nama saya merestui 0 besar itu. Tidak ada. Kita solid sudah mendukung ke pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Meskipun itu sahabat-sahabat saya juga, Pak Ganjar juga hubungannya baik sama saya, Pak Mahfud juga baik, siapa lagi? Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar. Sebelumnya FKLPDK deklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih menyebut ormas tersebut sebagai wadah para pendiri, deklarator, dan kader Demokrat yang keluar karena kecewa dengan partai tersebut. Pemirsa, para kiai pengasuh pondok pesantren di Ciamis, Jawa Barat menilai sosok Ganjar Mahfud sangat peka terhadap persoalan di masyarakat. Sementara itu, sosialisasi sosok Ganjar Pranowo Mahfud MD juga semakin digencarkan relawan menyasar beragam kalangan lewat berbagai kegiatan. Menurut para kiai pengasuh pondok pesantren, Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia.
Hal itu diungkap dalam Halakoh Kebangsaan Jaringan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Darul Hikam, Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Ganjar Mahfud juga dinilai sosok kriteria yang memahami agama, dekat dengan kalangan santri pondok pesantren, serta memiliki rekam jejak yang baik sebagai pemimpin. Relawan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam kelompok komunitas ojek online Indonesia kembali melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Kali ini mereka mendirikan posko pemenangan sekaligus bedah base camp di Jalan Winong Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Berdirinya posko pemenangan itu diharapkan bisa menjadi tempat berkumpul hingga beristirahat untuk para driver ketika mencari nafkah. Kegiatan positif bersama masyarakat juga diadakan para alumni muda UPI, ITB, dan UNPAD yang tergabung dalam relawan Ganjar TVT. Mereka mengadakan penampilan seni calung dan kakawihan tradisional di Pondok Seni Lugais, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan upaya untuk mensosialisasikan seni tradisional kepada anak muda dan milenial. Relawan Ganjar Pranowo yang berjejaring dengan kelompok orang muda Ganjar bersama Fun Game Sport menggelar Trofeo Futsal. Kegiatan ini sebagai bentuk semangat relawan dalam mewadahi bakat olahraga milenial di Kota Madiun, Jawa Timur. Selain jadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mensosialisasikan sosok Ganjar Mahfud sebagai Capres-Cawapres 2024 kepada para peserta yang hadir. Ajang sosialisasi sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024 juga dilakukan relawan Kowartek Indonesia. Relawan mengadakan senam massal di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain senam bersama untuk menjaga kesehatan, relawan juga memberikan bingkisan berupa perkakas dapur kepada para peserta. Prihatin dengan kondisi bangsa jelang Pesta Demokrasi 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa mengusulkan 10 narasi Nusantara untuk negeri kepada 3 Capres-Cawapres peserta pemilu. BEM Nusantara memutuskan 10 poin yang akan direkomendasikan kepada Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024. Poin-poin tersebut merupakan hasil dari diskusi perwakilan BEM dari seluruh Indonesia dalam kegiatan Lembuk Nusantara bertema Narasi Nusantara untuk Negeri di Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur. BEM menyoroti berbagai persoalan mulai dari penegakan hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme, netralitas aparatur negara hingga money politik dan kampanye hitam. Nusantara, kami juga mengharapkan pergantian transisi ini, pergantian Bapak Presiden Joko Widodo tentunya, kemudian kami harapkan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya, SDM, ekonomi, dan sosial, yang kemudian tidak terlepas daripada hukum. Yang pertama yaitu untuk memberantas korupsi.